Hari itu, matahari memancarkan sinarnya dengan cerah, menembus jendela-jendela besar istana yang terbuat dari kaca berukir indah. Di halaman depan, para prajurit sedang berbaris rapi, sambil berlatih dengan tombak dan pedang. Di ruang utama istana, suasana terlihat sibuk sekali. Para menteri berjalan cepat sambil membawa gulungan kertas dan tumpukan laporan. Pelayan bergegas membawa nampan berisi teh hangat dan piring berisi QQ kecil untuk disajikan kepada para tamu. Suara langkah kaki bercampur dengan bunyi perintah dari pengawal yang sedang mengatur tamu masuk dan keluar. Namun, di tengah keramaian itu, raja duduk di singgasananya dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Ia memegang dagu, alisnya sedikit berkerut, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang aneh. Tatapan matanya tidak fokus pada para menteri atau tumpukan dokumen di depannya, melainkan menerawang jauh ke arah jendela istana yang menghadap ke langit. Biru, gumam raja pelan, membuat salah satu menterinya yang berdiri di dekatnya melirik penasaran. Yang mulia, apakah ada yang sedang mengganggu pikiran Anda? Tanya sang menteri dengan suara hati-hati. Raja tidak langsung menjawab, hanya mengangkat tangan memberi tanda agar menteri itu kembali mengurus pekerjaannya. Raja menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Senyum yang biasanya muncul ketika beliau sedang merencanakan sesuatu. "Haha," bisiknya pelan, seolah menemukan ide yang selama ini ia cari. Matanya berbinar-binar, tanda kalau sebentar lagi akan ada seseorang yang kena jebakan ide isengnya. Tiba-tiba, raja menepuk sandaran singgasana. Pengawal, suaranya lantang. Dua pengawal berlari mendekat dan memberi hormat. "Panggil Abu Nawas kemari, sekarang juga," perintahnya. Mendengar nama itu, beberapa menteri langsung saling pandang. Abu Nawas memang terkenal sebagai orang yang cerdas, licik, dan punya 1000 cara untuk keluar dari situasi sulit. Ia bukan pejabat kerajaan, tapi sering dipanggil raja kalau ada masalah unik yang butuh jawaban nyeleneh tapi tepat sasaran. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Abu Nawas sedang duduk santai di bangku kayu depan rumahnya. Tangannya memegang cangkir teh panas, dan ia sedang menikmati pemandangan jalanan yang ramai oleh pedagang, anak-anak berlari, dan suara kambing mengembik. Sesekali ia menyapa tetangganya yang lewat, melempar senyum ramah sambil meluruskan kaki. Tiba-tiba, seorang pengawal kerajaan datang dengan langkah cepat. Nafasnya sedikit terengah, tanda ia berjalan tergesa-gesa dari istana. "Abu Nawas," panggilnya keras. Abu Nawas menoleh dengan santai, alisnya sedikit terangkat. "Wah, ada apa ini? Kok wajahmu serius sekali, seperti habis melihat hantu." Hantu," jawab sang pengawal. "Yang mulia raja memanggilmu. Sekarang juga tidak boleh ditunda." Nada suaranya tegas, tapi Abu Nawas menangkap sedikit rasa penasaran di balik perintah itu. Dengan wajah tetap santai, Abu Nawas meneguk sisa tehnya, meletakkan cangkir di meja, lalu berdiri. "Kalau raja sudah memanggil ya kita datang. Tahu beliau mau bagi-bagi kue," candanya sambil tersenyum nakal. Pengawal itu hanya menggeleng pelan, menahan tawa. Sesampainya di istana, Abu Nawas berjalan melewati lorong panjang yang dihiasi karpet merah dan lukisan besar para raja terdahulu. Para pelayan dan penjaga yang melihatnya berbisik-bisik. Sebagian tersenyum, seolah tahu bahwa sebentar lagi akan ada sesuatu yang lucu terjadi. Abu Nawas melangkah ke ruang utama dan membungkuk hormat di hadapan raja. "Tuanku, apa yang bisa hamba lakukan untuk melayani Anda hari ini?" tanyanya dengan nada sopan, tapi matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Raja bersandar di singgasananya, lalu tersenyum licik. "Abu Nawas," panggilnya pelan, membuat suasana ruangan tiba-tiba hening. Semua mata tertuju
pada mereka berdua. Aku ingin kau mengukur langit. Abu Nawas mengerjapkan mata beberapa kali. Mengukur langit. Maksud tuanku? Ia menatap raja, mencari tanda apakah ini serius atau hanya candaan. Raja mengangguk mantap. Iya, ukurlah langit. Aku ingin tahu berapa panjangnya dari timur ke barat dan berapa tingginya dari bumi. Beberapa orang di ruangan itu terkejut. Ada yang spontan menahan tawa. Ada pula yang pura-pura sibuk supaya tidak ikut tertawa. Menteri yang berdiri di dekat pilar berbisik pada temannya, "Wah, ini sih mustahil. Langit itu kan tidak punya tiang. Bagaimana cara mengukurnya?" Temannya mengangguk, menutup mulutnya supaya tidak terdengar tertawa. Abu Nawas hanya mengelus janggutnya. Pura-pura berpikir keras. Matanya menyipit, menatap raja, seakan mencoba membaca isi pikirannya. Lalu ia tersenyum tipis. Senyum yang biasanya muncul kalau ia mulai menemukan ide. "Baiklah tuanku, hamba akan coba." Beberapa orang langsung terperangah. "Dia beneran mau coba?" bisik salah satu pelayan. Tapi Abu Nawas tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya memberi hormat, lalu melangkah keluar istana dengan langkah tenang, meninggalkan semua orang dalam kebingungan. Di luar, pengawal yang tadi menjemputnya bertanya pelan, "Abu Nawas, kau serius mau mengukur langit?" Abu Nawas hanya menoleh sambil tersenyum misterius. "Kalau raja sudah meminta, kita turuti saja. Tapi caranya, biar aku yang pikirkan." Hari itu, kabar tentang perintah aneh raja langsung menyebar di seluruh kota, di pasar, di kedai teh, bahkan di tempat tukang cukur. Semua orang membicarakan hal yang sama. Abu Nawas disuruh mengukur langit. "Wah, aku penasaran, dia akan pakai cara apa?" kata seorang pedagang kurma. "Kalau orang biasa sih, enggak bisa. Tapi Abu Nawas, dia selalu punya akal," sahut yang lain sambil tertawa. Di rumahnya, Abu Nawas duduk sambil menatap langit yang membentang luas. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma bunga dari kebun tetangganya. Ia tersenyum sendiri, mengukur langit. Wah, raja memang hebat kalau soal bikin tantangan. Tapi kira-kira bagaimana caranya supaya aku bisa menjawab dan membuat semua orang terkejut? Pertanyaan itu ia simpan ropet-ropet dalam pikirannya. Satu hal yang pasti, Abu Nawas sudah mulai menyusun rencana, dan siapapun yang mengenalnya tahu kalau ia sudah tersenyum seperti itu, berarti akan ada kejutan besar. Dan itulah awal dari sebuah kisah yang akan membuat seluruh kerajaan, bahkan raja sendiri, terdiam sebelum akhirnya tertawa dan terpaksa mengakui kecerdikan Abu Nawas. Namun, apa yang akan ia lakukan untuk menjawab perintah mustahil ini? Nah, itu yang harus kamu tunggu, karena jawabannya sama sekali tidak seperti yang dibayangkan orang. Abu Nawas melangkah keluar dari gerbang istana dengan langkah pelan. Matahari siang itu masih menyinari jalanan, membuat bayangan tubuhnya jatuh panjang di atas tanah. Beberapa orang yang tadi ikut menyaksikan percakapannya dengan raja kini mengikutinya dengan pandangan penuh tanda tanya. Mereka berbisik-bisik, membicarakan perintah aneh yang baru saja ia terima. "Aku heran, bagaimana mungkin orang bisa mengukur langit?" kata seorang pedagang kain sambil menggeleng. "Kalau orang biasa sih nggak mungkin. Tapi itu Abu Nawas, siapa tahu dia punya trik," sahut temannya yang sedang menata dagangan. Abu Nawas hanya tersenyum tipis mendengar bisik-bisik itu. Dalam hatinya ia sudah tahu bahwa tantangan raja kali ini memang sengaja dibuat untuk menguji kepintarannya. Ia mengusap janggutnya pelan, seperti orang yang sedang memutar otak. Mana mungkin manusia bisa mengukur langit? Tiang pun enggak ada, apalagi meterannya, gumamnya sambil menahan tawa. "Kalau aku bawa tangga pun belum sampai separuh langit, kakiku sudah gemetar duluan." Sepanjang perjalanan pulang,
Pikirannya sibuk mencari celah. Ia tidak mau terburu-buru memutuskan. Ia tahu, dalam urusan seperti ini, jawabannya harus bukan hanya cerdas, tapi juga menghibur. Kalau hanya bilang tidak mungkin, raja pasti kecewa. Tapi kalau bisa menjawab dengan cara yang membuat semua orang terkejut dan tertawa, itulah kemenangan sebenarnya. Beberapa anak kecil yang sedang bermain di pinggir jalan memanggilnya. Abu Nawas, Abu Nawas, kami dengar kau disuruh ukur langit. Kamu mau pakai galah ya? Teriak mereka sambil tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas mengangkat alis dan pura-pura serius. Galah? Wah, ide bagus itu. Tapi galanya harus panjang sekali, mungkin sampai menembus awan. Anak-anak itu malah semakin tertawa. Sebagian berlari sambil mencoba meniru gaya orang mengukur. Sampai di rumah, Abu Nawas langsung meletakkan sorbannya di kursi dan duduk di beranda. Angin sore bertiup lembut, membuat dedaunan bergoyang. Ia menatap langit yang mulai berwarna jingga karena matahari hendak terbenam. Pandangannya mengikuti burang-burang yang pulang ke sarang, lalu beralih ke awan-awan yang melayang tenang. Langit itu ciptaan Allah yang luar biasa, pikirnya sambil menopang dagu. Tidak ada alat manusia yang bisa mengukurnya. Bahkan kalau kita berjalan seumur hidup pun tak akan sampai ke ujungnya. Tapi kalau aku jawab begitu saja, raja pasti tidak puas. Dia ingin hiburan, bukan hanya penjelasan. Ia menghela napas panjang. Baik, kalau begitu, aku harus memikirkan cara yang akan membuat raja terdiam, tapi juga tertawa. Cara yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Malam pun tiba. Lampu minyak di rumahnya menyala redup, memberikan cahaya hangat di ruangan sederhana itu. Abu Nawas keluar ke beranda, membawa secangkir teh hangat. Ia menatap langit malam yang bertabur bintang. Bintang-bintang itu seperti permata yang bertebaran di kain hitam, berkelip seakan sedang berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Sambil menyeruput teh, ia bergumam, kalau aku bawa tangga, enggak cukup panjang. Kalau aku pakai layangan, anginnya bisa membawa pergi. Kalau aku pasang tali itu akan jatuh lagi ke bumi. Jadi, bagaimana caranya? Ia teringat beberapa kisah lama yang pernah ia dengar dari para musafir. Ada yang bilang langit itu seperti kubah besar. Ada pula yang bilang langit itu tak berujung. Semua cerita itu membuatnya tersenyum. Kalau begitu, aku tidak perlu benar-benar mengukur. Yang penting, aku bisa membuat raja percaya bahwa aku sudah melakukannya. Tiba-tiba, ia mendapatkan ide nakal. Matanya berbinar-binar, bibirnya tertarik ke atas membentuk senyum penuh arti. Iya. Kalau raja ingin aku mengukur langit, aku akan mengukurnya dengan caraku sendiri. Ia segera masuk ke dalam rumah, mencari beberapa barang yang mungkin bisa ia gunakan. Tangannya menggobrak-gebrik kotak kayu tua di pojok ruangan. Dari situ ia mengeluarkan tali, penggaris kayu, sepotong bambu, dan sebuah kain lusuh. Barang itu diletakkannya di meja. Ini bisa dipakai, dan kalau aku kombinasikan dengan sedikit cerita yang meyakinkan, raja akan mengira aku benar-benar melakukannya. Ia terkekeh kecil. Sambil mengatur rencananya, ia mengingat kebiasaan raja yang suka membanggakan dirinya di depan para menteri. Raja pasti ingin mendengar hasil pengukuran itu supaya bisa menceritakannya ke semua orang. Nah, disitulah aku akan memainkan kata-kata. Pikirannya terus berputar, membayangkan wajah raja yang terkejut sekaligus geli mendengar jawabannya nanti. Ia tahu jawabannya tidak boleh biasa-biasa saja. Harus ada unsur kejutan, harus ada bagian yang membuat semua orang ternganga sebelum akhirnya tertawa. Beberapa kali
Ia mencoba membayangkan skenario yang mungkin terjadi di istana nanti. Ada versi di mana raja tertawa terbahak-bahak. Ada juga versi di mana para menteri geling-geling kepala karena tak menyangka Abu Nawas bisa memutarbalikkan perintah yang tampaknya mustahil itu. Di luar ramah, suara jangkrik mulai terdengar. Abu Nawas menutup matanya sebentar, mengatur napas, lalu membuka lagi dengan tatapan mantap. Baiklah, rencananya sudah ada. Tinggal menunggu besok pagi dan kita lihat apakah raja akan terperangkap oleh ide ini. Namun, sebelum ia masuk tidur, seorang tetangganya yang bernama Karim datang menghampiri. Abu Nawas, aku dengar kabar kau disuruh mengukur langit. Apa betul? Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. Betul, Karim. Kau mau ikut membantuku? Karim terbelalak. Membantu? Bagaimana caranya? Kita bahkan tidak bisa naik ke langit. Abu Nawas terkekeh. Kau ini, siapa bilang harus naik ke langit untuk mengukurnya? Besok kau datang ke alun-alun dan kau akan melihat caranya. Karim semakin penasaran. Kau serius? Sangat serius, jawab Abu Nawas sambil mengedipkan mata. Tapi jangan bilang siapa-siapa dulu, biar semua orang terkejut. Karim akhirnya pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Sementara itu, Abu Nawas masuk ke kamarnya, berbaring di tikar dan menatap langit-langit rumahnya. Di kepalanya, rencana itu sudah semakin matang. Ia membayangkan dirinya berdiri di depan raja dengan penuh percaya diri, membawa hasil pengukuran yang akan membuat semua orang membicarakannya selama berhari-hari. Dan malam itu, sebelum matanya terpejam, ia berbisik pada dirinya sendiri, besok akan jadi hari yang sangat menyenangkan. Pagi itu, udara masih segar. Embun di rumput lapangan dekat istana belum sepenuhnya menguap. Matahari baru saja muncul, menyebarkan sinar hangat ke seluruh penjuru kota. Di tengah lapangan itu, berdirilah seorang lelaki dengan sorban putih sederhana. Di kepalanya, membawa galah bambu panjang yang hampir setinggi 2 kali tubuhnya. Tangannya yang satunya memegang tali, sementara di bahunya tersampir papan kayu yang sudah terlihat agak tua. Dialah Abu Nawas, si cerdik yang hari ini akan melakukan sesuatu yang membuat seluruh kota penasaran. Orang-orang mulai berdatangan. Sebagian datang karena mendengar kabar dari pasar. Sebagian lagi memang sengaja mengintip kegiatan ini dari awal. Anak-anak kecil berlarian mengelilingi lapangan, tertawa-tawa sambil menunjuk-nunjuk galah di tangan Abu Nawas. Itu dia orangnya! Teriak seorang bocah dengan nada heboh. Kata ayahku, dia mau ukur langit. Seorang lelaki tua yang sedang menonton ikut menimpali. Halah, mengukur langit? Apa dia nggak punya kerjaan lain? Tapi matanya tak lepas dari setiap gerakan Abu Nawas. Dengan langkah santai, Abu Nawas menancapkan galah itu ke tanah. Ia menginjak-injak tanah di sekitarnya agar galah berdiri tegak. Ini harus kuat, jangan sampai roboh kalau kena angin, gumamnya sambil memastikan bambu itu benar-benar kokoh. Setelah itu, ia mengukur panjang bayangan galah tersebut menggunakan tali. Gerakannya tenang, tapi penuh keyakinan, seolah-olah yang ia lakukan adalah eksperimen ilmiah besar. Beberapa penonton semakin mendekat. Abu Nawas mau apa itu? Tanya seorang wanita parubaya pada tetangganya. Mungkin dia beneran mau ukur langit, jawab temannya sambil tertawa, meski di wajahnya terselip rasa penasaran. Tak lama kemudian, Abu Nawas memanggil seorang anak laki-laki yang berdiri di dekatnya. Nak, kau berani naik ke papan ini? Tanyanya sambil menunjuk papan kayu yang akan dipasang di galah. Mata anak itu membulat. Naik kayak gimana maksudnya? Kau hanya perlu duduk di atasnya sebentar. Aku mau mengukur perbandingan tinggi, jawab Abu Nawas santai. Dengan bantuan beberapa warga.
Papan itu diikatkan ke galah, dan anak tersebut dibantu untuk duduk di atasnya. Orang-orang semakin ramai menonton. Beberapa bahkan mulai bertaruh kecil-kecilan soal apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas, apa itu bagian dari mengukur langit? Teriak salah satu penonton yang suaranya cukup keras hingga terdengar dari pinggir lapangan. Iya, betul, jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Aku mau tahu perbandingan tinggi galah dengan bayangannya. Lalu aku akan menghitung seberapa jauh langit dari sini. Beberapa orang mulai saling pandang. Ada yang mengangguk-angguk seolah mengerti. Ada yang malah semakin bingung. Seorang pemuda berbisik pada temannya. Kalau galahnya tinggi 5 meter dan bayangannya 3 meter. Terus langitnya berapa meter? Gak nyambung. Kan temannya hanya mengangkat bahu. Sementara itu, dari dalam istana, seorang pengawal berlari-lari ke arah raja yang mulia Abu Nawas. Dia sedang melakukan sesuatu di lapangan. Banyak orang berkumpul menonton. Raja yang sedang duduk santai langsung tertarik. Apa dia sudah mulai mengukur langit? Sepertinya begitu, Yang Mulia, jawab pengawal. Raja tertawa kecil. Bagus. Mari kita lihat sendiri bagaimana dia melakukannya. Tak lama kemudian, iring-iringan kecil keluar dari gerbang istana. Raja berjalan dengan langkah mantap, diikuti beberapa menteri dan pengawal. Saat sampai di lapangan, semua orang memberi jalan, menunduk hormat. Abu Nawas menghentikan kegiatannya sejenak dan memberi salam hormat pada raja. Jadi, Abu Nawas, kata raja sambil tersenyum licik. Kau sudah tahu berapa tinggi langit? Abu Nawas menatap raja sambil tersenyum lebar. Matanya berbinar-binar seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan pekerjaan besar. Tuanku, ujarnya, pelan tapi jelas, tingginya langit adalah setinggi yang Allah izinkan untuk kita lihat, tapi mustahil diukur oleh manusia. Jadi, ukuran pastinya hanya Allah yang tahu. Sejenak, suasana hening. Raja menatapnya dengan tatapan sulit dibaca. Para menteri saling pandang, beberapa penonton menahan tawa. Lalu tiba-tiba, raja tersenyum. Jadi, kau tidak benar-benar mengukurnya? Abu Nawas menggeleng pelan. Aku mencoba, tuanku. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku sadar bahwa tidak semua hal harus diukur. Ada hal-hal yang hanya bisa dilihat, dinikmati, dan disyukuri. Langit adalah salah satunya. Beberapa orang di kerumunan mengangguk setuju. Seorang pria parubaya berbisik pada anaknya. Benar juga, kita sering ingin tahu segalanya. Padahal ada rahasia yang memang hanya milik Allah. Raja menghela napas panjang, lalu tertawa. Kau memang licik, Abu Nawas. Aku kira kau akan menyerah atau mencoba memanjat gunung untuk mengukur langit, tapi ternyata kau justru memberikan pelajaran yang dalam. Abu Nawas tersenyum. Tuanku, kadang manusia sibuk mengukur hal-hal yang tak bisa diukur, sementara lupa untuk mengukur dirinya sendiri. Ucapan itu membuat raja dan semua yang hadir terdiam sesaat, lalu tawa pecah di seluruh lapangan. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa kagum yang bercampur dengan rasa salut. Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kepintarannya tidak hanya membuat orang tertawa, tapi juga membuat mereka berpikir. Sejak hari itu, cerita tentang aksi mengukur langit Abu Nawas menyebar ke seluruh penjuru kota. Di pasar, para pedagang menceritakannya sambil tertawa. Di kedai teh, orang-orang mengulang-ulang dialognya dengan raja. Dan di istana, raja sering mengingat momen itu sambil tersenyum sendiri. Namun yang paling menarik, orang-orang tidak hanya mengingat kelucuannya, tapi juga makna di baliknya. Mereka sadar, tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan angka. Ada yang hanya bisa dipahami dengan hati.
dan langit adalah salah satunya. Dan bagi Abu Nawas, hari itu adalah bukti lain bahwa terkadang jawaban terbaik untuk tantangan mustahil bukanlah jawaban yang benar secara teknis, tapi jawaban yang benar secara bijak, dan tentu saja yang bisa membuat semua orang tersenyum. Raja terdiam cukup lama, matanya menatap Abu Nawas seolah mencoba membaca isi kepalanya. Angin siang yang semilir membuat bendera kerajaan di dekat lapangan berkibar pelan. Namun suasana di antara mereka terasa begitu hening dan tegang. Beberapa orang di sekitar mulai menahan napas, menunggu reaksi raja. Mereka tahu kalau raja sedang berpikir. Hasilnya bisa dua kemungkinan, hadiah atau hukuman. Akhirnya raja berdehem pelan. Tapi bukankah aku memintamu untuk mengukurnya? Suaranya terdengar seperti ujian, ingin memastikan bahwa Abu Nawas tidak hanya bersembunyi di balik kata-kata manis. Abu Nawas tersenyum lembut, menundukkan kepala sedikit. Betul, tuanku. Hamba sudah mencoba. Hamba mengukur galah, menghitung bayangannya, membandingkan dengan panjang langkah, bahkan mengamati pergerakan awan. Tapi setelah segala cara, hamba sadar mengukur langit itu seperti mencoba menghitung. Rahmat Allah tak akan pernah habis dan tak akan pernah bisa selesai. Kata-kata itu seperti anak panah yang melesat langsung ke hati orang-orang di sana. Beberapa warga yang tadinya datang hanya untuk menonton dan tertawa, kini mulai saling pandang dengan wajah yang berubah. Mereka mengangguk-angguk, bahkan ada yang tersenyum malu karena sebelumnya mengira Abu Nawas hanya main-main di sisi raja. Seorang menteri tua berbisik kepada rekannya, "Benar juga, bagaimana mungkin kita mengukur ciptaan Allah yang begitu luas? Bahkan langit malam yang penuh bintang pun belum kita pahami seluruhnya." Menteri lain menambahkan pelan, "Kadang kita ini terlalu sombong, merasa bisa tahu segalanya, padahal masih banyak hal yang di luar jangkauan kita." Raja masih diam, tapi kini tatapannya mulai melunak. Ia melihat Abu Nawas bukan sekadar pelawak atau orang cerdik yang selalu menghindar dari masalah, tetapi sebagai seseorang yang mengajarkan kebijaksanaan dengan cara yang unik. Tiba-tiba bibir raja melengkung membentuk senyum. "Kau memang cerdik, Abu Nawas. Aku kira kau akan menyerah atau mungkin membuat alasan untuk tidak melakukannya. Tapi ternyata kau malah memberikan pelajaran berharga." Kerumunan di sekitar mulai bergemuruh. Sebagian bertepuk tangan, sebagian lainnya hanya tersenyum. Anak-anak kecil yang tadi tertawa-tawa kini menatap Abu Nawas dengan rasa kagum baru. Salah satu dari mereka bertanya polos pada ibunya, "Ibu, jadi langitnya tinggi berapa?" Sang ibu hanya mengusap kepala anaknya sambil berkata, "Tingginya setinggi yang Allah mau kita lihat, nak." Raja melangkah lebih dekat. Jaraknya kini hanya beberapa langkah dari Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya dengan nada yang lebih pelan, "apa kau memang sudah tahu sejak awal bahwa langit tidak bisa diukur? Atau kau baru menyadarinya saat mencoba?" Abu Nawas terkekeh kecil. "Tuanku, hamba memang sudah menduga, tapi hamba juga ingin merasakan sendiri batas kemampuan hamba. Kadang kita perlu mencoba hal yang tampaknya mustahil, bukan untuk banner-banner berhasil, tapi untuk tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kita." Raja mengangguk pelan. Ucapanmu itu masuk akal, tapi jujur saja, aku awalnya ingin melihatmu kerepotan. Aku ingin tahu sejauh mana kelicikanmu bisa membantumu keluar dari tantangan ini." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau itu, tuanku, hamba memang kerepotan, tapi kerepotan yang menyenangkan. Karena setiap langkahnya membuat hamba makin kagum pada ciptaan Allah." Beberapa orang di barisan depan kerumunan tersenyum mendengar jawaban itu. Mereka tahu Abu Nawas selalu punya cara menjawab yang tidak hanya aman, tapi juga membuat lawannya berpikir ulang. Raja menoleh ke para menterinya. "Kalian
Dengar itu, bahkan orang yang kita anggap suka bermain kata pun bisa mengajarkan kita sesuatu. Mungkin kita semua memang butuh belajar untuk berhenti terlalu percaya bahwa segala hal bisa kita ukur dan kendalikan. Salah satu menteri yang biasanya paling pendiam akhirnya angkat bicara. Yang mulia, saya rasa Abu Nawas benar. Kita bisa mengukur panjang sungai tinggi gunung atau luas tanah. Tapi ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa kita pastikan nilainya. Kasih sayang, rahmat Allah, dan langit. Raja menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. Kau benar. Kadang aku terlalu sering menguji Abu Nawas hanya untuk hiburan. Tapi ternyata ujianku hari ini justru berbalik mengajariku sesuatu. Kira mulai bertepuk tangan, bukan karena hiburan semata, tapi sebagai bentuk penghargaan atas momen berharga itu. Abu Nawas menunduk memberi hormat, lalu berkata, Tuanku, hamba hanya menjalankan perintah. Dan kalau dari perintah itu lahir sebuah pelajaran, berarti itu semua karena izin Allah. Raja mengangguk, lalu memberi isyarat kepada pengawal. Bawakan sesuatu untuk Abu Nawas. Dia pantas mendapat hadiah, bukan karena mengukur langit, tapi karena membuat kita semua memandang langit dengan cara yang berbeda. Pengawal lalu pergi, dan tak lama kembali dengan sebungkus kain berisi koin emas. Raja menyerahkan sendiri kepada Abu Nawas. Terimalah, gunakan ini sebaik-baiknya. Abu Nawas menerimanya dengan senyum tulus. Terima kasih, Tuanku. Hamba janji tidak akan menggunakannya untuk membeli galah baru, untuk mengukur langit lagi. Orang-orang tertawa. Suasana yang tadi tegang berubah hangat. Bahkan raja ikut tertawa mendengar gurauan itu. Hari itu, setelah semua bubar, cerita tentang kejadian ini langsung menyebar. Di pasar, para pedagang bercerita sambil mengulang ucapan Abu Nawas. Di rumah-rumah, para orang tua menjadikannya bahan nasihat untuk anak-anak mereka. Bahkan di istana, para menteri masih membicarakannya selama berhari-hari. Dan bagi raja, ada satu hal yang tak pernah ia lupakan dari pertemuan itu. Terkadang, jawaban yang paling bijak bukan datang dari orang yang kita anggap paling serius, tapi dari mereka yang kita kira hanya bisa membuat lelucon. Abu Nawas berdiri tegak di tengah lapangan. Matanya memandang langit yang mulai berubah warna menjelang sore. Awan putih bergeser perlahan, cahaya matahari menembus celah-celahnya, menciptakan lukisan alam yang indah. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang cukup keras untuk terdengar oleh semua yang hadir. Tuanku, terkadang manusia terlalu sibuk mencari ukuran dari sesuatu yang tak perlu diukur. Kita menghabiskan waktu, tenaga, bahkan pikiran hanya untuk mengejar angka. Padahal yang lebih penting adalah memahami maknanya. Langit itu bukan sekadar bentangan luas tanpa batas, tapi tanda kebesaran Allah. Tugas kita bukan mengukurnya, tapi bersyukur dan merenungi ciptaannya. Ucapannya seperti tetesan air yang jatuh di tanah kering. Semua orang diam merenungi kata-kata itu. Seorang ibu yang menggendong anaknya mengusap kepala sang buah hati sambil berbisik, dengar itu nak, jangan terlalu sibuk menghitung sesuatu sampai lupa bersyukur. Di Sadit Lane, seorang pedagang yang tadinya datang hanya untuk ikut tertawa, kini terlihat menunduk, seolah menyadari betapa sering ia lupa bersyukur atas rezeki yang didapat setiap hari. Raja memandangi Abu Nawas cukup lama. Ada rasa kagum yang sulit disembunyikan di wajahnya. Kau benar Abu Nawas, katanya akhirnya. Aku jadi belajar sesuatu hari ini. Aku menyuruhmu mengukur langit untuk melihat seberapa cerdik kau keluar dari masalah. Tapi ternyata kau justru membawaku keluar dari kebodohan. Abu Nawas tertawa kecil sambil menunduk. Kalau begitu, hamba bersyukur tantangan tuanku membawa kebaikan.
meskipun awalnya terdengar mustahil. Beberapa orang di sekitar tak bisa menahan senyum. Mereka menganggap ini sebagai momen langkah raja mengakui mendapat pelajaran dari bawahannya. Para menteri saling pandang, sebagian terlihat lega karena hari itu berakhir tanpa kemarahan, bahkan diwarnai kehangatan. Raja kemudian melangkah maju, berdiri tepat di samping Abu Nawas. Tahukah kau, Abu Nawas, kadang aku memberi tantangan hanya untuk melihat orang berkeringat, kebingungan, bahkan sedikit panik. Tapi kau selalu punya cara membuat tantangan itu berubah menjadi sesuatu yang berarti. Abu Nawas menatap raja sambil tersenyum. Itu karena hamba selalu percaya, tuanku, setiap perintah bahkan yang terdengar aneh pasti punya hikmah kalau kita mau mencarinya. Dan kadang hikmah itu tidak terlihat di awal, tapi muncul di akhir. Raja mengangguk. Kalau begitu, mulai sekarang aku harus lebih berhati-hati saat memberimu tantangan, atau nanti semua orang malah belajar sesuatu darinya dan membuatku terlihat kalah. Ia tertawa kecil, disambut tawa ringan dari para penonton. Seorang pengawal yang berdiri di dekat gerbang istana menimpali, "Yang mulia, kalau semua tantangan berakhir seperti ini, hamba yakin rakyat akan senang. Setidaknya mereka pulang dengan hati ringan dan pikiran yang tercerahkan." Raja mengangguk sambil tersenyum. Ya, mungkin itu tak buruk. Hari mulai beranjak sore. Sinar matahari memantul di atap-atap rumah. Sementara kerumunan mulai bubar. Orang-orang berjalan pulang sambil bercakap-cakap, membicarakan kejadian tadi. Lucu sekali. Ya, disuruh mengukur langit malah memberi nasihat, ujar seorang pemuda kepada temannya. Lucu sih, tapi benar juga kata dia. Kita ini sering repot mikirin hal-hal yang sebenarnya tidak penting, jawab temannya. Di sebuah sudut, seorang anak kecil menarik lengan ayahnya dan bertanya polos, "Ayah, kenapa raja mau tahu tinggi langit?" Ayahnya tersenyum sambil menggendong anak itu. Mungkin supaya kita semua tahu bahwa tidak semua hal bisa diukur, nak. Dan itu tidak apa-apa. Abu Nawas menunggu sampai lapangan hampir kosong. Ia memandangi galah yang tadi ia gunakan, lalu menariknya dari tanah. Di wajahnya ada senyum puas, bukan karena berhasil mengelabui raja, tapi karena hari itu ia melihat banyak mata terbuka terhadap hal yang sering diabaikan. Raja yang masih berdiri di dekatnya tiba-tiba berkata, "Abu, kau tahu, sejak awal aku kira kau hanya seorang yang pintar bermain kata dan licik keluar dari masalah. Tapi hari ini, aku melihat sisi lain. Kau bisa membuat sesuatu yang awalnya hanya hiburan menjadi pelajaran untuk semua orang, termasuk aku." Abu Nawas menjawab tenang, "Tuanku, hidup ini singkat. Kalau kita bisa membuat orang tersenyum sekaligus mengingat Allah, bukankah itu lebih baik daripada sekadar membuat mereka tertawa lalu lupa?" Raja menghela napas. Tatapannya lembut. "Benar. Dan aku rasa aku harus mulai menantang diriku sendiri, bukan hanya orang lain." Abu Nawas tertawa kecil. "Kalau tuanku ingin, hamba bisa memberi tantangan juga." Raja menaikkan alisnya, pura-pura waspada. "Oh tidak, kalau aku yang ditantang, aku takut kau yang nanti malam mendapat hadiah." Keduanya tertawa, diikuti para menteri yang masih bertahan di tempat itu. Angin sore membawa suara tawa itu ke sudut-sudut kota. Sejak hari itu, Sarita tentang raja meminta Abu Nawas mengukur langit menyebar ke seluruh penjuru negeri. Para pedagang menceritakannya di pasar, guru-guru menjadikannya kisah pengantar sebelum pelajaran, dan para orang tua menceritakannya kepada anak-anak sebelum tidur. Setiap kali cerita itu diulang, selalu ada orang yang berhenti sejenak untuk menatap langit dan tersenyum, mengingat pesan Abu Nawas. Raja pun benar-benar berubah. Ia jarang lagi memberi tantangan yang aneh hanya demi hiburan. Kalaupun ada,
ia pastikan tantangan itu membawa manfaat. Dan setiap kali ia hampir tergoda untuk memberi perintah aneh, ia teringat wajah Abu Nawas yang tersenyum sambil berkata, tugas kita bukan mengukurnya, tapi bersyukur dan merenungi ciptaannya. Di tahun-tahun berikutnya, hubungan Raja dan Abu Nawas semakin akrab. Raja bukan hanya melihatnya sebagai penghibur atau penasihat licik, tapi sebagai sahabat yang mampu menunjukkan kebenaran dengan cara yang ringan. Kadang, di sore hari, mereka duduk bersama di taman istana, memandangi langit, sambil membicarakan hal-hal kecil tentang awan yang bergerak, tentang burung yang terbang bebas, atau sekadar mengamati matahari terbenam. Dan di setiap akhir pembicaraan, Raja selalu menatap langit sebentar, lalu berkata, aku memang tidak tahu seberapa tinggi langit itu, Abu Nawas, tapi aku tahu Allah yang menciptakannya jauh lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Abu Nawas akan tersenyum, mengangguk, dan menjawab, itu saja sudah cukup, tuanku, karena memahami kebesarannya jauh lebih berharga daripada mengukur ketinggian langit. Hari itu, pelajaran sederhana dari tantangan yang aneh berubah menjadi kenangan yang abadi. Bagi Raja, itu adalah momen ketika ia belajar merendahkan hati. Bagi rakyat, itu adalah cerita yang selalu mengingatkan mereka untuk bersyukur. Dan bagi Abu Nawas, itu adalah bukti bahwa kebenaran bisa disampaikan dengan cara yang membuat orang tersenyum sekaligus merenung. Itulah sebabnya, setiap kali orang di kota itu menatap langit biru yang luas, mereka tidak lagi bertanya seberapa tinggi atau jauhnya. Mereka hanya tersenyum dan mengucap, Masya Allah, karena mereka tahu yang lebih penting dari ukurannya adalah makna di baliknya. Dan bagi kita yang mendengarkan kisah ini hari ini, semoga kita juga mendapat pelajaran yang sama. Jangan terlalu sibuk menghitung hal yang tak perlu dihitung, sampai lupa mensyukuri nikmat yang sudah ada di hadapan kita. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan ke teman kamu, supaya mereka juga bisa ikut tersenyum dan merenung. Dan subscribe channel ini, biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah jenaka penuh makna lainnya. Karena siapa tahu, cerita berikutnya bisa jadi pelajaran berharga untuk kita semua.